Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Dipertemukan kita pada malam yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebagai seorang muslim dan muslimah yang telah mendapatkan kenikmatan nikmat iman berkumpul dengan nikmat sehat, nikmat yang wajib dipelihara, dijaga sampai detik terakhir kehidupan kita di dunia. Maka diperintahkan kita untuk mempertahankannya. Sebagaimana Allah katakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati keluar dari alam dunia ini terlepas ruh dari jasad, melainkan dalam keadaan sebagai seorang muslim. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, malam ini melanjutkan pembahasan tentang jenis-jenis pintu neraka. Neraka disebut dengan Jahannam. Memiliki 7 pintu. Pintu yang pertama Jahannam. Kemudian pintu yang sudah kita bahas setelah Jahannam yaitu pintu Sa'ir. Maaf, pintu Ladha. Pintu Ladha. InsyaAllah pada malam ini kita akan membahas tentang pintu As-Sa'ir atau Sa'ir, salah satu di antara pintu neraka. Di antara orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka melalui pintu Sa'ir yaitu orang-orang yang memakan harta anak yatim, yang merupakan dosa besar. Aklul yatama, memakan harta anak yatim. Tentu memakan di sini adalah memakan yang bukan haknya secara zalim. Maka dalam surah An-Nisa pada ayat 10 di situ disebutkan ya'kuluna amwalal yatama zulman, memakan harta anak yatim secara zalim. Pada ayat itu Allah berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim.
Jadi kalau secara zalim bukan haknya. Berarti ada kalanya memakan harta anak yatim itu dibolehkan. Bagi siapa? Orang yang mengurus anak yatim. Dia bisa memakan hartanya sendiri yang tercampur dengan anak yatim. Karena dalam kasus An-Nisa ayat 10 ini, ketika ayat ini diturunkan, mereka pada takut memisah antara hartanya dengan harta anak yatim. Padahal seandainya harta anak yatim itu termakan oleh orang-orang yang mengurusnya, selama tidak melampaui batas pada porsi yang wajar, maka diperbolehkan. Begitu tafsir menjelaskan pada ayat itu. Jadi tidak perlu kita takut harus memisahkan ini makanan saya, ini makanan anak yatim. Kadang-kadang bisa jadi bukan malah lebih baik yang menyantuni anak yatim makanannya enak, yang dimakan oleh anak yatim bisa lebih jelek. Karena memang haknya sesuai dengan apa yang dia miliki. Kecuali kalau anak yatim itu hartanya lebih banyak daripada penyantunnya. Tapi selama manusia yang diberikan amanah oleh Allah sebagai kafilul yatim, memakan sebagian dari hartanya tidak melampaui batas, cukup hanya sebatas kebutuhan, maka diperbolehkan. Bukan mengambil anak yatim hartanya untuk beli mobil, untuk beli rumah, bukan. Untuk kebutuhan pokok. Nah, yang memakan harta anak yatim secara zalim ini memakan harta anak yatim dalam kadar yang melampaui batas, yang bukan merupakan kebutuhan utama dan pokok. Berarti dia melakukan secara zalim. Maka ancamannya adalah apa? Sama seperti memasukkan ke dalam perutnya itu api. Dan dia akan masuk ke dalam neraka melalui pintu sa'ir. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya dia memakan atau memasukkan api ke dalam perutnya. Fasayaslawna sa'ira. Dan tempat masuk mereka adalah as-sa'ir, yaitu neraka sa'ir. Insya Allah kalau seperti kasus ini jarang di antara kita yang menjadi kafilul yatim. Tapi seandainya itu terjadi, hati-hati, kemungkinan ada di antara kita yang punya tanggungan anak yatim. Dia adalah anak dari saudara kita yang meninggal dunia, sementara hartanya banyak, dia masih kecil, belum bisa mengatur hartanya. Hati-hati. Jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Mumpung areke sik durung ngerti. Akhirnya kuabe diwalik nama kabeh atas nama dia. Dia punya alasan melegitimasi dirinya. Lah wong mangan melo aku kok. Ya saya berhak harta dia. Padahal yang dimakan sebetulnya ya harta anak yatim itu sendiri. Yang dimakan oleh anak yatim itu harta dia sendiri. Tapi dengan alasan ngikut makan bersama dia, kemudian bagian dari harta-harta yang besar itu diambil secara batil. Inilah kezaliman. Dan dia akan masuk ke dalam neraka melalui as-sa'ir. Kemudian berikut siapa yang akan dimasukkan melalui pintu sa'ir.
Itu orang-orang yang dengki kepada apa yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau mendapatkan risalah dari Allah Jalla wa Ala untuk membina umat manusia ke jalan yang benar. Sementara mereka menunggu-nunggu datangnya Nabi terakhir itu bukan dari bangsa Arab, tapi dari bangsa dari Bani Israel atau bangsa Israel. Begitu kecewa berat, sehingga kedengkian itu semakin membara. Kalau kepada kaumnya saja di kalangan Bani Israel, mereka teganya membunuh para nabi, dan ini hobi mereka, apakah lagi dengan yang bukan bangsanya, yaitu bangsa Arab. Makanya orang-orang ahlul kitab itu sangat dengki kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kedengkian itu semakin meluas, bukan hanya kepada Nabi kita Muhammad, tapi kebenciannya kepada Islam. Sehingga siapapun yang mengikuti ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ikut benci. Di dalam surah An-Nisa ayat 54, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadlih faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmah wa atainahum mulkan 'azima." Ataukah mereka dengki kepada manusia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala ma atahumullahu min fadli, lantaran karunia yang Allah telah berikan kepada beliau. Faqad ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmah, sesungguhnya kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim. Sebetulnya termasuk mereka juga, karena Bani Israel ini terahnya ketemu nggak dengan Nabi Ibrahim? Ketemu tidak? Bani Israel. Israel itu nama lain dari Yakub. Yakub putra dari Ishak. Ishak putra siapa? Ibrahim alaihi salatu wassalam. Makanya ayat ini menjelaskan sesungguhnya kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim. Ya termasuk orang yang dengki itu. Sebetulnya mereka dapat karunia juga gitu. Karena mereka keturunan Ibrahim dari Bani Ishak, dari Bani Israel, yaitu Bani Yakub. Sementara Nabi Ibrahim, ingat, punya anak barep. Apa barep itu? Anak pertama yaitu Ismail. Darinya pun Allah jadikan keturunannya memperoleh Alkitab dan Al-Hikmah. Siapa beliau? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ini sebetulnya satu keturunan. Tapi kedengkian itu sangat mendalam ada pada ahlul kitab. Sehingga konsekuensi yang mereka lakukan apa? Sebagai wujud kedengkiannya itu, mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Mereka menghalangi manusia dari mengenal kebenaran yang dibawa oleh Nabi kita. Wa atainahum mulkan 'azima, dan kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar. Di antara keturunan Nabi Ibrahim
juga banyak yang menjadi raja. Ada Nabiullah Daud, putranya juga memiliki kerajaan besar, yaitu Nabi Sulaiman. Dari keturunannya juga pernah memimpin negeri Mesir, Nabi Yusuf. Banyak sekali. Belum lagi kerajaan-kerajaan yang lain di kalangan Bani Israel. Karena kedengkian yang mereka lakukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka upaya dari zaman ke zaman tidak pernah sepi dari usaha menghalangi manusia dari jalan Allah. Kemudian Allah katakan pada ayat berikut, wa minhum man amana bihi wa minhum man sadda'an. Maka di antara mereka orang-orang yang dengki itu ada orang-orang yang beriman kepadanya. Berarti dia telah mendapatkan apa? Hidayah. Tapi di antara mereka ada orang-orang apa? Man sadda'anhu, menghalang-halangi manusia dari keimanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kafa bi jahannam sa'ira, dan cukuplah bagi mereka jahannam, yaitu neraka. Sa'ira melalui pintu as-sa'ir, pintu sa'ir. Jahannam itu nama lain dari neraka. Pintu pertama naru jahannam, pintu jahannam. Pintu yang lain sa'ir. Apa sebabnya mereka masuk ke dalam melalui pintu sa'ir? Mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sampai sekarang segala macam upaya dilakukan, baik yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Kalau perlu yang sudah masuk Islam ini dikeluarkan, dimurtadkan. Bagaimana caranya kaum muslimin ini murtad? Kalau kaum muslimin ini sudah keluar dari Islam, senang mereka dengan segala macam cara. Kalau seandainya tidak keluar secara formal, tetap Islam, minimal kaum muslimin ini mengikuti perilaku orang Yahudi dan Nasrani, mengikuti tradisinya, mengikuti budayanya. Mereka jadi nggak ridho sebetulnya. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, pada ayat yang ke-120, Allah Jalla wa'ala berfirman, وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Kata Allah tabaraka wa taala, "Walan tardha 'ankal yahudu." Orang-orang Yahudi tidak akan pernah rela. Walan nasara, demikian pula orang-orang Nasara, hatta tattabi'a millatahum, hingga kalian umat Islam pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti millah ajaran mereka. Millah bisa diartikan agama. Millah bisa diartikan yaitu akidah.
Maka ada istilah millah Ibrahim. Millah Ibrahim, agama Ibrahim. Agama tauhid yang disebut dengan Al-Hanifiyah, yang lurus, agama yang lurus. Qul, katakan Muhammad, inna hudallahi huwal huda, sesungguhnya petunjuk Allah itu petunjuk yang hak. Wala ini taba'ta ahwa'ahum, dan sekiranya jika mereka mengikuti, yakni kemauan mereka setelah datang pengetahuan mimba bima ja'aka minal ilm, setelah datang pengetahuan kepada mereka, malaka minallahi min waliyyi wala nasir, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Dan kebenaran itu sudah jelas bagaikan siang hari. Agama ini betapa terang dan jelasnya, dan orang Yahudi itu tahu kebenaran yang datang, tapi mereka dengki, sehingga mereka tidak rela jika orang-orang Islam ini tetap di dalam keislamannya. Yang mau mengenalnya, memasukinya, dicegah, dihalang-halangi. Yang sudah ada di dalamnya, bagaimana caranya? Dikeluarkan. Mereka tidak akan ridho sampai kapanpun. Nabi SAW bahkan menyebutkan bahwa nanti kaum muslimin itu mengikuti mereka. 14 abad yang lalu, Bapak Ibu Saudara sekalian, Nabi memperingatkan kita semua bahwa ada sebagian dari kaum muslimin itu yang mengikuti ajaran mereka, walaupun tetap sebagai muslim secara formal, tapi mengikuti tradisi budaya mereka. Dalam sebuah riwayat disebutkan Nabi bersabda, la tatba'unna sanana man qablakum, kalian akan mengikuti sunnah-sunnah, tradisi, budaya, kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Nabi mengatakan shibron bi shibrin, sejengkal demi jengkal, zira'an bi zira'in, sehasta demi hasta. Shibron itu cari wong Lamongan sakil. Setelah sejengkal, sehasta. Sehasta seberapa? Sehasta demi hasta. Berarti semakin pendek atau semakin panjang, semakin dekat atau semakin jauh? Semakin jauh. Semakin jauh, semakin jauh. Semakin jauh dari Islam, semakin dekat dengan mereka. Mereka sukanya apa? Menjadikan ittakhadhu kuburo anbiya'ihim masajida. Mereka menjadikan kubur-kubur para nabi mereka sebagai masjid, tempat-tempat ibadah. Ini kebiasaan Yahudi dan juga Nasara. Sekarang umat Islam mengikuti atau tidak? Halo? Kuburane dikai lampu kertap-kertip, di keramik, bahkan ono sing karpet. Misale ditutupi runciane kembang. Kembang apa? Koru sampean. Tahu rono iki berarti. Ya, itu kan mengikuti tradisi Yahudi. Nabi sudah mengingatkan. Kebiasaan Yahudi itu menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Makanya Nabi mengatakan shibron bi shibrin, zira'an bi zira'in.
Lau dakhalu juhra dabbin, sekiranya mereka memasuki lubang biawak, lataba'tumuhum, pasti kalian akan mengikutinya. Dalam riwayat yang lain, ladakhaltumuhum, pasti kalian akan mengikutinya. Ikhwatal iman, azani Allah, belum perkara yang lain, masih banyak sekali. Bagaimana itu cara beribadah, ritualnya, belum cara bermuamalahnya, belum adab etikanya, cara makan, cara berpakaian, cara mendidik keluarga. Banyak sekali perkara-perkara yang kita ini mengikuti mereka. Kadang-kadang nyumet lilin. Lilin itu ada apanya? Apinya. Itu. Disitulah dia mengajukan permintaan. Ini tradisi bukan dari Islam, ini dari orang-orang sebelum kita. Sejengkal demi jengkal, sehasta demi hasta, diikuti. Hingga sampai puncaknya ketika mereka melakukan kesyirikan dan kekufuran, kaum muslimin mengikutinya. Kemudian sahabat bertanya, setelah Nabi menjelaskan bahwa kaum muslimin akan mengikuti mereka dengan sifat-sifat seperti yang disebutkan Nabi, sejengkal demi jengkal, sehasta demi hasta, maka sahabat bertanya, al-yahud wan nasara, apakah mereka adalah Yahudi dan Nasrani? Nabi mengatakan, faman, siapa lagi kalau tidak mereka yang kalian ikuti itu? Ditambah lagi, bukan Yahud wan Nasara, tapi juga Majusi. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka ancamannya di sini tidak lain adalah neraka sa'ir bagi orang-orang yang menghalangi manusia dari jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Baik. Di antara ancaman yang akan diberikan kepada orang-orang yang mengikuti tradisi nenek moyang, tidak lain adalah dia dimasukkan melalui pintu sa'ir. Ini bentuk dosa berikutnya. Masuk neraka melalui sa'ir karena sebab apa? Mengikuti tradisi nenek moyang. Yang betul itu bapak moyang atau nenek moyang? Hah? Yang sering terdengar apa? Nenek moyang. Padahal menarik garis keturunan itu dari bapak atau ibu. Bin itu bin bapaknya atau bin ibunya? Bin bapaknya. Jadi sebetulnya kita ini anaknya bapak atau anaknya ibu? Halo? Anaknya bapak atau anaknya ibu? Anaknya bapak. Maka nenek ibunya itu atau istri kita ngomong, "Loh ya anakmu." Iku bener iku. Gak salah iku. Jangan dibantah. Kok anakmu? Gak anakmu pisan. Ora. Lebihnya bin sapa? Bin bapaknya atau bin ibunya? Bin bapaknya. Berarti istri kita ini sebetulnya nggak punya anak. Dia hanya titip toh. Titip produksi. Setelah nanti produknya jadi, distempel made in-nya siapa? Bapaknya, binnya. Nggak ada yang bin ibunya itu. Kecuali gawene nggak ada tanda tangan. Nggak ada kobil tuh. Baru nanti binnya bin ibunya. Tapi nggak boleh. Kalau bin ibu yang legal, yang boleh,
Yang tidak salah cuman satu, Isa bin Maryam. Karena memang beliau tidak punya bapak. Nah, kalau sekarang ini jangan sampai pengen jadi seperti Maryam. Punya anak, nggak punya suami. Jangan jadi Maryam abad 21. Cukup hanya Maryam saja yang punya anak tanpa suami. Kalau yang lainnya harus punya suami, kasihan anaknya. Konsekuensinya berat itu nanti. Dia nggak dapat warisan dari bapak biologis, karena tidak mungkin terlahir anak sementara hanya dari perempuan saja. Mesti dari laki-laki. Cuman masalahnya sah atau tidak. Kalau sah, begitulah yang semestinya. Kalau tidak sah, berarti anak itu dinisbatkan kepada ibunya, bukan kepada bapak biologisnya. Secara syar'i dia tidak punya nasab dengan bapaknya. Maka di situ tidak ada hukum saling mewarisi. Anaknya tidak mewarisi dari bapak biologisnya yang meninggal, dan jika bapak biologis jika anaknya yang meninggal, bapak biologisnya tidak berhak atas warisannya. Berat itu konsekuensinya. Belum lagi yang lain. Baik. Mengikuti tradisi bapak moyang. Karena di sini disebutkan apa? Aba. Kalau aba itu apa? Bapak. Pada ayat 21 di surah Luqman, Allah katakan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana asy-syaitanu yad'uhum ila adabis sa'ir. Kata Allah, wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, ittabi'u, ikutilah, ma anzalallahu, apa yang diturunkan oleh Allah kepada kalian. Kepada siapa? Kepada para nabi, kepada para rasul. Berupa apa? Risalah yang hak. Apa itu Alkitab? Apa itu Al-Hikmah? Alkitab, Al-Quran. Al-Hikmah, As-Sunnah. Tapi mereka membantah ketika manusia diseru untuk mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Dan tentu ini berlaku juga untuk umat-umat terdahulu. Karena umat-umat terdahulu diseru dengan seruan yang sama. Tapi jawabannya juga tidak jauh beda. Apa yang mereka katakan? Qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Akan tetapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami yang telah melakukannya. Wis aja ngrubah-ngrubah tradisi ta. Wis kae biyen iki ngene. Teko mbah-mbahane awak dhewe biyen. Aja atik ngrubah-ngrubah. Kon kokku pernah dengar seperti itu? Atau antum yang ngomong? Jadi ternyata Pak, ucapan orang-orang seperti itu tidak jauh beda dengan apa yang Allah sitir dalam Al-Quran ini. Dari ucapan orang-orang terdahulu.
Lu padahal mereka lu nggak membaca Al-Quran ini. Kalaupun mereka baca Quran cuma lafadznya aja, ternyata redaksinya sama. Wis kait biyen iku ngene, wis aja ate dirubah-rubah. Cok macam-macam kon ngrubah-ngrubah kon. Engkok danyange ngak. Loh. Begitu nanti ada musibah, loh itu loh delokan. Dibenarkan akhirnya ya kan? Kadang setan begitu membantu manusia untuk menjadi semakin yakin. Yakin kepada kesesatan. Tahu-tahu ada musibah di desa itu. Mungkin tanah longsor. Mungkin paceklik. Nah ini. Makanya ojo dirubah adate. Iki ben taun iki mesti ngadakno ngene. Mesti nang kene kudu mblekep. Bo. Engko ndase dipendem. Wis ojo dirubah. Lho akhire ngamuk iku bau reksoe. Nah, setan mendengar perkara seperti itu bisa jadi dia bikin ulah untuk membenarkan kesesatan. Makanya dia bikin ulah. Sehingga ucapan-ucapan orang yang sudah sesat itu semakin kokoh dan kuat. Dan ini berlaku dari zaman ke zaman. Berlaku di semua daerah. Afwan ya, bukan hanya di Lamongan. Di seluruh negeri. Karena ini ucapan-ucapan yang diucapkan oleh orang-orang dahulu dari zaman ke zaman. Bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Bahkan kami hanya mengikuti kebiasaan bapak-bapak kami terdahulu. Awalau kana syaitanu yad'uhum ila adabis sa'ir. Apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka sekalipun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala, atau dia masuk ke dalam as-sa'ir. Diartikan di sini sa'ir dengan apa? Api yang menyala-nyala. Cuman masalahnya mereka kadang-kadang nggak sadar kalau yang diikuti itu adalah syaitan. Bisikan-bisikan yang dihembuskan. Kepada orang-orang yang memang memiliki kecenderungan hati yang sesat. Konek kepingin panen gede, panen raya, beliau kebu. Nek perlu sing larang kebu le. Boleh iku masih miliaran di tuku. Nek gak mampu kebu ya wis jinnya bisiki apa wedus, tapi sarate wedus angel gak? Angel gak? Angel nggak wedhus kendit? Nah, tapi tahu oleh nggak? Kakak ngomong aku gak jebak. Ini bantahannya itu mesti ada. Maka Allah mengingatkan kita bahwa syariat, aturan yang ditetapkan bukan bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, apalagi itu cenderung kepada kesyirikan dan kekufuran, itu tidak lain adalah bisikannya siapa? Syaitan. Dari setan jenis apa? Minal jinnati wan nas. Dari jenis jinnya ya perewangannya. Dari jenis manusia ya banyak, ya dukunnya, ya termasuk tokoh-tokohnya yang dekat dengan syaitan, apalagi yang jauh dari tuntunan syariat agama Allah.
Wis gak tahu salat. Bendino senengane seme. Ya sudah pasti dapat bisikan. Dapat uang sit. Maka mereka orang-orang yang mengikuti tradisi nenek moyang dalam kehidupan sehari-harinya, yang menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah, maka diancam dengan neraka sa'ir. Kalau sekiranya tradisi budaya itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tidak masalah, boleh. Selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Mungkin di sebuah desa kalau hari raya ada tradisi apa? Habis sholat hari raya, unjung-unjung dari rumah ke rumah, ya, saling apa? Tasofahu, berjabatan tangan, bahkan ada yang minta maaf. Menyelisih Al-Quran atau tidak? Menyelisih As-Sunnah atau tidak? Halo? Mereka saling bertemu dan saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum, sebagaimana begitulah tradisi para sahabat setelah mereka usai melaksanakan amaliyah di bulan Ramadan, saling donga tindunga nek kepethuk taqabbalallahu minna wa minkum. Selama tidak menyelisih Quran dan Sunnah, boleh. Tapi kalau sudah menyimpang, menyelisih Quran dan As-Sunnah, riyo-yore ayo podo adus bareng nang sendang apa? Pak? Loh. Tadi sebut sendangi. Ayo. Padahal habis Ramadan wis diresiki jiwane. Begitu kumpul lanang wedok nang sendang, podo delok-delokan enggak? Halo? Delok apa? Sudah mulai jiwanya dikotori lagi dengan maksiat. Padahal wingi begitu ndelok wong wedok liwat, poso rek. Astagfirullah. Bareng riyo mari poso, ndelok alhamdulillah. Ada tradisi seperti itu. Ayo podo kumpul adus bareng. Ini menyimpang. Hati-hati. Berikut ancaman bagi mereka yang akan diancam dengan pintu as-sa'ir, dimasukkan melaluinya, yaitu mereka yang tidak mentaati aturan Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam surah Saba 34 ayat 12, Allah Jalla Jalaluh berfirman, Wali Sulaiman ar-riha ghuduha syahrun wa rawahuha syahrun wa asalna lahu 'ainal qitr وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. Ini sekalipun aturan, tapi kalau aturan itu yang membuat Nabi, dan Nabi ini mendapatkan petunjuk dari Allah, maka siapa yang menyelisih aturan itu diancam dengan as-sa'ir. Wali Sulaiman ar-riha, dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman. Ghuduha syahrun, yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan. Warawahuha syahrun, dan perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula.
Ini keutamaan Nabiullah Sulaiman. Dapat menundukkan angin biiznillah, atas izin Allah. Ini salah satu di antara mukjizat beliau. Setengah hari atau sebulan bisa ditempuh oleh Nabi Sulaiman dalam setengah hari. Setengah hari berikutnya, yaitu di waktu sore, pagi sampai siang, siang sampai sore atau menjelang malam. Padahal ini ditempuh dalam perjalanan masing-masing sebulan. Berarti berapa bulan? 2 bulan. Bisa ditempuh dalam jarak 1 hari. Karena dapat menundukkan angin. Puanter enggak? Itulah Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam. Kemudian di antara mukjizat beliau berikutnya, wa asalna lahu ainal qitr, dan kami alirkan cairan tembaga baginya. Berarti kalau mengalirkan berarti dia punya teknologi. Untuk apa? Memanaskan tembaga. Kemudian setelah panas mencair, dialirkan, dibentuk sesuai dengan keinginannya. Wa minal jinni may ya'malu baina yaday bi'izni rabbi, dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya di bawah kekuasaannya, yaitu kekuasaan Nabi Sulaiman, bi'izni rabbih, atas izin Allah. Dan cukup Nabi Sulaiman saja yang bisa memerintah bangsa jin. Karena Nabi Sulaiman berdoa, janganlah ada orang sesudahku yang memiliki kemampuan ini. Makanya ketika Nabi kita Muhammad SAW berhasil menangkap jin ifrit, ketika beliau sholat digoda oleh ifrit, berada di hadapannya, akhirnya dicekik itu jin ifrit sampai terasa dingin pada bagian mulutnya. Nabi hendak mengikat jin ifrit itu di tiang Masjid Nabawi, dan beliau mengatakan, kalau sekiranya aku tidak ingat doa ucapan Nabi Sulaiman bahwa jangan ada orang yang memiliki kemampuan seperti aku sesudah ini, maka niscaya jin ifrit itu akan aku ikat di tiang masjid dan akan dijadikan mainan oleh anak-anak kecil kota Madinah. Coba, jin ifrit digawe dolenan anak kecil. Sampai lah dolenan tuyul mbak yuyu. Watal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi di zaman sekarang ini nggak ada orang yang mampu memiliki kekuatan untuk menguasai jin, nggak bisa. Dan siapapun tidak boleh berkolaborasi, bekerja sama, walaupun disebut dengan simbiosa atau simbiosis yang bersifat mutualisme, saling menguntungkan satu dengan yang lain. Menguntungkan bangsa manusia, menguntungkan bangsa jin, tetap tidak boleh. Karena tidaklah hubungan itu melainkan akan menambah dosa dan kesalahan. Kata Allah dalam surat Jin, surat 72 ayat ke-6, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada laki-laki dari kalangan bangsa manusia meminta perlindungan dari laki-laki dari kalangan bangsa jin, maka jin-jin itu tidaklah menambah apapun kecuali dosa-dosa dan kesalahan. Maka nggak ada Pak contoh dari sahabat manapun, bahkan contoh dari Nabi kita Muhammad, bahwa kita berkolaborasi, bekerja sama dengan bangsa jin. Sekalipun membantu jihad kaum muslimin. Adakah peperangan Rasulullah, mulai dari perang Badar, perang Uhud, sampai perang terakhir, yaitu perang sebelum beliau meninggal,
Tabuk, ya, perang Tabuk. Apakah pernah dibantu oleh jin? Nggak ada sejarah, tidak ada literatur. Misalnya perang Khandaq dibantu oleh 1000 jin. Tidak. Justru yang membantu peperangan Nabi dan para sahabat siapa? Malaikat. Nah, kalau malaikat ini yang bisa memerintah siapa? Allah atau manusia? Malaikat tidak bisa diperintah oleh manusia. Makanya dusta kalau ada yang mengatakan khodamku iki duduk jin, khodamku iki malah malaikat. Nggak ada malaikat jadi khodam itu. Malaikat yang mana yang bisa kau perintah? Padahal malaikat itu kata Allah dalam At-Tahrim ayat 6, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah membantah perintah Allah dan selalu taat menjalankan perintahnya. Nggak bisa malaikat diperintah oleh siapapun kecuali Allah. Makanya mintanya kepada Allah, bukan minta kepada siapa? Bukan minta kepada malaikat, salah. Antum minta kepada Jibril, salah. Ya Jabrail. Sama yang biasa ngomong ini. Malaikat Jibril, agisni, tolong aku. Syirik. Minta kepada Jibril, minta kepada Allah. Nanti terserah Allah. Bisa jadi Allah kabulkan permintaan hambanya itu dengan mengerahkan pasukan apa? Malaikat. Tapi SOP-nya harus diikuti. Mintalah kepada Allah, biar Allah nanti menolong kita. Terserah Allah mendatangkan pertolongan dalam bentuk apa. Bisa jadi pertolongan itu datang malaikat, bisa jadi Allah datangkan pasukan hewan-hewan tertentu, burung-burung. Bisa jadi Allah datangkan apa? Angin. Salah satu peperangan Rasulullah dimenangkan oleh angin. Siapa yang mendatangkan angin? Allah. Dudu avatar. Mangane ta nek ndelok film iku hati-hati. Wis uteke dicuci otak ambek avatar. Wis kena jurus-jurus iku mau wis. Ini. Maka Nabiullah Sulaiman alaihissalam menegaskan aturannya. Wa may yazik minhum an amrina, dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, nudzikhu min adzabis sa'ir, kami akan rasakan kepadanya dia diazab neraka yang menyala-nyala. Tentu ini wahyu Allah yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Karena yang berhak menyiksa dengan api itu hanya siapa? Allah. Manusia tidak berhak menyiksa dengan api. Nggak berhak menyiksa dengan api. Sekalipun harus diperintahkan membunuh. Bunuh secara cepat. Seorang nabi digigit semut. Hanya karena satu semut menggigitnya, Allah turunkan wahyu. Gara-gara apa? Seluruh semut dicari di lubangnya, dibakar. Dua kesalahan. Kesalahan membunuh makhluk yang bertasbih kepada Allah, yaitu semut. Haram membunuhnya. Dan yang kedua, membunuhnya dengan apa? Api. Nggak boleh. Sekalipun kita dihalalkan membunuh. Maka ketika di zaman para sahabat muncul orang zindiq di kalangan yakni aliran batiniyah, orang-orang Syi'i batiniyah, tokohnya dibakar. Maka diingatkan oleh sahabat yang lain, insyaallah Ibnu Abbas yang mengingatkannya, dilarang yaitu membakar manusia. Karena yang berhak menyiksa dengan api itu hanya Allah.
Lah sampean enggak nyamuk diobong. Ya. Dikai baterai, mana kretek. Kretek. Geni apa enggak ya? Geni. Enggak tahu kalau itu api. Enggak usah pakai cara seperti itu. Nek ribut mbek nyamuk, usiren nyamuke. Itu sudah dibunuh lagi dengan api. Kadang mangkel mbek tikus. Ketangkep sitok, nek gak ngono disetrum. Nek gak disetrum dikai lengo gas biyen diobong. Nggak boleh. Maka Allah tabaraka wa taala asy-syari' yang membuat aturan hidup agar ditaati oleh hamba-hambanya. Maka siapa yang tidak mentaatinya, maka dia akan mendapatkan ancaman siksa. Di antara siksanya itu ancaman dari as-sa'ir, masuk neraka melalui as-sa'ir. Yang terakhir, yang diancam dengan as-sa'ir, pintu neraka tersebut diberikan atau dilalui oleh orang yang mengikuti atau menyembah syaitan. Di dalam surah Fatir ayat yang ke-6, Allah Jalla wa Ala berfirman dalam ayat tersebut, "Innasyaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Fattakhiduhu aduwa, maka jadikanlah dia musuh yang sebenar-benarnya. Jangan dibalik, musuh didadekno konco. Konco didadekno musuh. Setan itu musuh kita. Disebut aduwwum mubin, musuh yang nyata. Walaupun tidak terlihat disebut dengan nyata. Apa nyata? Dampaknya, pengaruhnya dalam kehidupan itu nyata. Sehingga orang tenggelam dalam khomer, perjudian, perzinaan. Itu karena apa? Dampak efek dari perbuatan syaitan. Walaupun tidak terlihat. Karena syaitan itu yajri min majrid dam, mengalir dalam tubuh kita melalui pembuluh darah. Kalau dia tidurnya di mana? Di lubang hidung. Makanya kalau berwudu istinsyak. Tempat kencingnya di mana? Kalau dia kencing di telinga. Makanya adzan subuh gak krungu, kupingnya diuyui setan. Betul-betul musuh kita itu. Makanya setiap hari mereka selalu membuat ikatan-ikatan buhul-buhul. 3 buhul diikatkan di dalam tubuh kita. Simpul atau 3 buhul itu tidak akan lepas kalau kita tidak mengikuti tuntunan yang diberikan Allah dan Rasulnya. Maka 3 ikatan itu akan membuat orang tertidur lelap, tidak akan pernah sholat. Maka lepas ikatan itu jika kita bangun mengucapkan doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Satu ikatan lepas. Ikatan yang kedua lepas ketika apa? Setelah bangun kita berdoa, berzikir, mengambil air wudu, lepas simpul yang kedua. Setelah wudu apa yang dilakukan? Salat. Maka lepaslah seluruh simpulnya. Maka di pagi hari dia akan hidup bersemangat. Kalau tidak, jika salah satu atau salah 2, bahkan ketiganya masih ada, dia hidup bermalas-malasan dalam hari itu. Makanya awake lemes kabeh, aras. Gara-gara kalau bangun tidak baca doa. Gara-gara setelah bangun dia tidak wudu, nang jeding tapi gak wudu, pistok mari ngono balik turu maneh.
Kadang juga bangun, kadang juga wudhu, tapi gak sholat. Tapi insya Allah kalau antum bangun berdoa, berwudhu, berangkat ke Namira, sholat subuh, makanya lepas. Begitu setelah sholat subuh, semangat. Apa menek mari pengajian ono Sarah? Tambah semangat nggak? Halo? Maka kita diperintah untuk menjadikan setan itu betul-betul musuh kita. Masuklah kalian dalam Islam secara utuh dan jangan mengikuti jejak langkahnya, yaitu syaitan. Wallahu a'lam. Insyaallah yang akan datang kita akan bahas pintu berikutnya, yaitu pintu sakor. Sudah atau belum? Belum ya? Pintu sakor. Ya, kalau jahanam sudah, laudhah sudah, sa'ir sudah, insyaallah yang akan datang pintu yang bernama sakor. Siapa yang akan memasuki pintu sakor itu? Mudah-mudahan Allah memberikan kita usia panjang berjumpa kembali dalam majelis ini, dan semoga kita diberikan nikmat mendapatkan ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita dunia wal akhirah. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.